Hai semua, terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini, di mana kita akan belajar bersama materi partnership liquidation atau likuidasi persekutuan. Sebelum kita menuju ke pembahasan yang lebih mendalam, mari kita mulai dengan pengenalan dasar tentang materi likuidasi. Apa sih likuidasi itu? Likuidasi atau likuiditas adalah tingkat efektivitas atau kemudahan sebuah aset untuk dapat diubah menjadi uang tanpa mempengaruhi harga pasarnya. Semakin liquid atau cair suatu aset, maka semakin mudah untuk diuangkan kapanpun kamu membutuhkan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis likuiditas. Yang pertama ada likuiditas aset, yang kedua ada likuiditas pasar, dan yang terakhir ada likuiditas akuntansi. Setelah penjelasan definisi atau pengertian di atas, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu prosedur dalam likuiditas. Lalu, apa saja prosedur yang dilakukan dalam likuidasi? Yang pertama, mengkonversi aset non-kas menjadi uang tunai. Yang kedua, mengenali keuntungan atau kerugian serta biaya. Yang ketiga, menyelesaikan semua kewajiban. Dan yang terakhir, ada mendistribusikan uang tunai kepada mitra sesuai dengan saldo dalam rekening modal. Setelah pembahasan mengenai prosedur likuidasi, mari kita lanjutkan dengan dua metode likuidasi, yakni simple liquidation atau likuidasi sederhana dan installment liquidation atau likuidasi bertahap. Apa sih perbedaan likuidasi sederhana dan likuidasi bertahap? Berikut adalah penjelasan likuidasi sederhana dan likuidasi bertahap. Likuidasi sederhana: konversi semua aset menjadi uang tunai, lalu lakukan distribusi tunggal kepada mitra dalam penyelesaian akhir. Keuntungan dan kerugian dari konversi aset didistribusikan kepada mitra menggunakan rasio keuntungan dan kerugian yang telah ditetapkan dan mengabaikan gaji, bonus, tunjangan bunga. Sedangkan likuidasi bertahap melibatkan distribusi uang tunai kepada mitra sebagaimana tersedia. Dalam likuidasi bertahap, sebelum semua keuntungan dan kerugian terwujud, likuidasi teratur dari kemitraan yang solven. Pada likuidasi bertahap, pembayaran liabilitas diutamakan pada liabilitas pihak ketiga. Setelah melakukan pembayaran pada kreditur, baru bisa melakukan pembagian pada mitra. Kemudian membuat schedule pembayaran aman. Likuidasi bertahap menganggap semua partner insolven. Dan tahukah kalian, di dalam proses likuidasi terdapat schedule safe payment atau pembayaran aman. Berikut penjelasan dari safe payment. Pembayaran aman adalah distribusi yang dapat diberikan kepada mitra dengan jaminan bahwa jumlah yang didistribusikan tidak perlu dikembalikan kepada kemitraan pada suatu waktu di masa depan untuk menutupi kewajiban yang diketahui atau mengatur ulang model mitra. Pembayaran aman menerapkan asumsi bahwa semua mitra secara pribadi tidak solven, aset non-kas mewakili potensi kerugian, dan kemungkinan diperlukan tambahan uang tunai untuk biaya likuidasi. Berikut adalah tahapan melakukan safe payment atau pembayaran aman. Yang pertama, dimulai dengan modal mitra yang disesuaikan dengan pinjaman yang berlunasi. Yang kedua, mengasumsikan semua aset non-kas adalah kerugian. Yang ketiga, mendistribusikan kerugian kepada mitra. Dan keempat, merencanakan untuk kontingensi kerugian lainnya. Kelima, mendistribusikan kerugian kontingensi kepada mitra. Keenam, mengalokasikan kemungkinan kerugian dari mitra. Dan ketujuh, mengatur ulang rasio laba dan rugi. 8. Pembayaran aman dilakukan setelah kreditur non-mitra telah dibayar. Setelah pembahasan mengenai simple liquidation atau likuidasi sederhana dan installment liquidation atau likuidasi bertahap, mari kita lanjutkan dengan pembayaran kepada sekutu setelah realisasi selesai. Asumsikan bahwa A, B, C, dan D memutuskan untuk dilikuidasi. Semua aset persekutuan dicairkan atau dijual menjadi uang kas. Mereka membagikan laba rugi dengan rasio 30%, 30%, 20%, dan 20%. Neraca persekutuan pada tanggal 1 Mei 2013 sesuai sebelum likuidasi menunjukkan angka-angka sebagai berikut. Berikut adalah ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat realisasi dan likuidasi. Yang pertama ada realisasi order aset. Akun yang ada di debit adalah cash 140.000, AK
kapital 12.000, B kapital 12.000, C kapital 8.000, D kapital 8.000, dan di akun kredit ada order aset 180.000. Yang kedua, pembayaran kepada kreditor. Yang ada di akun debit ada liability 75.000 dan di akun kredit adalah cash 75.000. Pembayaran kepada sekutu. Yang ada di akun debit adalah B loan 5.000, D loan 6.000, A kapital 30.000, B kapital 19.500, C kapital 12.000, dan D kapital 2.000. Yang ada di akun kredit adalah cash 75.000. Yang selanjutnya adalah realisasi order aset yang menyebabkan kerugian aset 120.000. Pembagian kerugian akibat penjualan aset kepada D mengakibatkan saldo modelnya mengalami capital deficiency 2.000. Sebagai gantinya, D menanamkan investasi tambahan sebesar 2.000 dengan memindahkan jumlah ini dari akun pinjamannya atau loan ke akun modalnya. Kemudian para sekutu membayar dalam jumlah yang sama dengan saldo akun modal dan pinjaman. Yang selanjutnya adalah realisasi order aset yang menyebabkan kerugian aset 120.000. Pembagian kerugian akibat penjualan aset kepada D mengakibatkan saldo modalnya mengalami capital deficiency 2.000. Sebagai gantinya, D menanamkan investasi tambahan sebesar 2.000 dengan memindahkan jumlah ini dari akun pinjamannya atau loan ke akun modalnya. Kemudian para sekutu membayar dalam jumlah yang sama dengan saldo akun modal dan pinjaman. Berikut ini adalah jawaban dari soal yang pertama, bisa dilihat dari tabel berikut ini. Partnership Maud, Winston, dan Ross memiliki rasio bagi hasil masing-masing sebesar 40%, 20%, dan 40%. Setelah beroperasi selama beberapa tahun, mereka memutuskan untuk melikuidasi partnership. Informasi terkait aset non-tunai mereka pada kemitraan sebagai berikut. Persediaan nilai buku 180, terjual 160, peralatan 700, terjual 640, bangunan 700, terjual 770. Berikut adalah jurnal yang digunakan. Yang pertama ada penjualan persediaan.
Cash 160 di debit, mau 8.000 di debit, Winston 4.000 di debit, Rose 8.000 di debit, persediaan 180 di kredit. Yang kedua, penjualan peralatan. Cash 640 debit, mau 24.000 di debit, Winston 12.000 di debit, Rose 24.000 di debit, peralatan 700.000 di kredit. Yang ketiga, penjualan pembangunan. Cash 770 debit, mau 28.000 di kredit, Winston 14.000 di kredit, Rose 28.000 di kredit, bangunan 700.000 di kredit.